Halo Busu, kembali saya Timote di sini. Selamat datang di channel Timote AG Jok. Nah, hari ini kita kedatangan sebuah frit, yaitu frit PSD tahun 2013. Nah, jadi frit ini sangat legendaris ya, di mana frit ini itu adalah kelas Honda 1500 cc yang pintu tengahnya itu sliding. Nah, jadi mobil ini memang masih banyak beredar di pasaran karena memang salah satu mobil favorit juga. Karena mesinnya itu yang bandel L15 dan juga tampilannya yang masih oke, masih kekinian, maticnya yang badak banget gitu, dan interiornya yang berbentuk bisa dibilang kayak captain seat ya. Nah, jadi hari ini kita akan merubah, yang pertama kita akan merubah interior Honda Frit ini menjadi kekinian, dan bagaimana AG Jok kita akan menjelaskan sedikit bagaimana tantangan kita mengerjakan Frit ini. Lalu yang kedua, modifikasi apa aja di interior yang kalian bisa pasangin di Frit ini. Dan yang terakhir, sedikit tips dari saya untuk bagi kalian pemilik Honda Frit ini ya. Yuk, kalian bisa lihat before, proses, dan afternya seperti ini. Nah, jadi di interior Frit ini itu kita bahas dulu tentang modifikasi joknya ya. Jadi kalau original Frit itu sebenarnya headrestnya nggak seperti ini, tapi ini kita modifikasi headrestnya. Maksudnya kita pasangin kulit di headrestnya karena headrestnya sudah headrest TV. Nah, dimana itu sebenarnya model-model headrest kayak gini itu bisa dibilang sudah kayak out of date ya. Jadi kalau yang sekarang itu kan lebih sering ke headrest clip on, karena kalau misal headrest clip on itu lebih praktis, lalu juga kalau misal ada kerusakan di engselnya itu tinggal diganti part di bagian engselnya aja, dan juga kita nggak perlu nyimpan headrest originalnya, yang dimana kalau misal headrest clip on seperti ini itu seringkali ownernya itu sudah kehilangan headrest originalnya. Nah, untuk Frit ini itu kita lakukan modifikasi di jok menggunakan jok paten. Ini kebetulan kita menggunakan Vision Levante, dan sedikit ada penambahan busa lah. Lalu di bagian tengahnya ini ada list karbon, lalu ada list warna silver, lalu di sini perforasi, karena penting banget menurut pengalaman kami dan input-input dari customer, ada beberapa yang memang mengakui bahwa perforasi itu membuat
punggung itu jadi nggak terlalu ngeringat dibanding yang nggak perforasi. Nah seperti itu. Lalu modelnya juga cakep, dibikin nuansa-nuansa karbon karena memang Honda sendiri modelnya itu cukup sporty ya. Even ini udah Honda Freed yang sebenarnya bisa disebut family car tapi cukup sporty juga. Kalian bisa lihat dari bentuk dashboardnya, lalu bentuk setirnya seperti itu. Nah ini juga di bagian armrest kita bungkus dengan rapi, kalian bisa lihat ini kembali sempurna. Nah lalu memang Honda Freed ini dia tidak ada konsol tengah, jadi dia hanya belakang ini dia bisa ada lubang dari depan ke belakang. Ini salah satu kelebihan Freed juga karena dengan seperti ini itu Freed jadi kayak lapang banget dan anak-anak itu jadi enak banget untuk maju mundur seperti itu. Nah lalu juga untuk Freed yang PSD 2000 yang sudah facelift itu juga di bagian sini kalian juga bisa retrim seperti ini. Nah dimana kalau misal aslinya itu kan bahannya kain ya, kita bisa retrim sehingga kalau nyender ke sini itu lebih empuk. Dan juga kalau misal tangan kalian itu apa istilahnya keringetan gitu, atau mungkin ini kan hujan ini kan langsung kena ya, apalagi Honda ini yang zaman-zaman segitu di sini kayak gede banget jadi bisa berjamur. Walaupun mungkin Freed kalian itu kadang warna hitam, tapi hitam itu bukan berarti menjamin bahwa kalian nggak butuh kulit ya, karena kalau misal hitam itu justru jadi putih-putih ketika sudah berjamur. Nah lalu Honda Freed ini sendiri memang dari yang sebelumnya itu kalau misal kalian lihat Freed yang generasi sebelumnya, yang generasi pertama itu door trimnya tuh nggak ada. Jadi kalau kalian mau retrim harus retrim full di bagian pintu. Nah kita langsung ngecek ke bagian belakang. Nah di bagian belakang ini adalah hal yang saya suka, juga ada handle di sini. Jadi kalau kita masuk ke bagian belakang itu sangat nyaman sekali. Dan memang jok Freed ini cukup lebar dan besar dibanding dengan kayak mungkin Avanza atau apa, karena dia punya captain seat itu lebar ya. Jadi kok dengan saya yang segede ini itu duduk di Freed itu masih sangat nyaman, dan juga leg restnya lumayan jauh. Dan ini kebetulan yang di bagian belakang itu yang generasi facelift itu memang di bagian jok tengah itu ada 4 armrest. Jadi yang jok kanan itu ada 2 armrest, yang kiri ada 2 armrest. Lalu modelnya disamain dengan bagian depan. Jadi di sini ada list karbon, di sini ada warna silver, lalu di sini ada perforasi, dan yang belakang ini juga bisa menikmati perforasi seperti di depan, sehingga penumpang belakang bakalan lebih nyaman, lebih adem, nggak terlalu ngeringet dibandingkan dengan tanpa perforasi ya. Lalu di sini ini apa namanya, ada karbon, di sini perforasi, di sini karbon juga. Di sini juga cakep banget nih, ada nuansa karbonnya, walaupun dipegang itu kayak agak-agak kasar, tapi justru ini yang membuat jadi tampilan premium dan tampilan racing look, tampilan sporty look. Nah ini armrestnya juga kita retrim. Ini kalau misal kalian lihat seperti ini, itu sebenarnya bukan karena pemasangannya ngaco, tapi ini dia terlalu tegak. Jadi memang aslinya, nah pas gini, memang posisi duduk yang normal tuh segitu. Nah jadi kalau kita dudukin seperti ini itu memang kelihatannya kayak nggak nyambung ya, apa kayak nggak pas sih. Tapi sebenarnya kalau disenin ke belakang itu jadi pas banget. Nah lalu kendala yang ini ada modifikasinya, joknya mungkin cukup kita bahas di sini. Lalu yang kedua saya ingin bahas tentang kendala kita waktu pengerjaan Freed seperti ini. Nah jadi di Honda Freed ini kan memang sudah cukup lama ya, sudah mungkin 8 tahun. Dan kalau misal kita ngerjain mobil yang tahun-tahun sebelumnya kayak 2009, berarti kan sudah kisaran sekitar 12 tahun ya, lama ya, lebih tua dari anak saya ya. Nah jadi terkadang mobil yang seperti itu atau yang sudah lama itu terkadang ada penyusutan di busanya. Jadi seperti di Honda Freed ini itu ada penyusutan di busa, sehingga waktu pengerjaan jok itu kita kayak sambil pasang, kita sambil fitting, pasang sambil fitting. Karena kalau misal kita ngikutin originalnya itu terkadang jadi agak kendor-kendor karena busanya itu mengecil. Jadi terutama yang kayak Honda, bukan Honda sih, tapi semua mobil yang kayak di yang ini tadi kan aslinya udah jok kulit, bahkan udah jok kulit asli, dia kan ditarik kenceng sehingga penyusutan itu lebih banyak dibanding
kain originalnya seperti kalian bisa lihat tadi waktu pemasangan ya. Jadi volume busanya mengecil sehingga kita harus fitting ulang untuk menghasilkan hasil yang maksimal seperti di Honda Freed ini. Tapi menurut kami ini sudah cukup oke. Dan pengerjaan jok paten yang mobil sudah 5 tahun ke atas seperti ini itu memang sedikit tantangan buat AG Jok, tapi kita berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian dan memberikan edukasi. Jadi kalau misal kalian tuh ngerjain mau jok mobil lalu hasilnya agak kendor-kendor di mobil-mobil yang sudah jok kulit atau mobil yang sudah agak lama, itu sebaiknya sih kalian kayak menanyakan dulu ke seatmaker bagaimana sih cara membuat ini supaya jadi kencang lagi, karena itu butuh extra effort dari seatmaker. Dan kalau misal kalian pekerjaan itu kan lebih baik tanyakan di awal ya. Kalau di AG Jok sendiri biasanya sih kita waktu pasang kita sambil fitting, karena kita kan produksi sendiri, jadi itu bagian tukang pasang dan tukang jahit itu bisa saling berkoordinasi. Nah jadi salah satu kenapa kayak di AG Jok Serpong ini kita juga langsung ada produksi seperti itu, karena namanya fitting jok itu nggak mungkin bisa kayak kalian fitting baju lah ya, mungkin fitting baju gitu ukurannya biasa L, tapi kadang setelah dipakai agak kekecilan gitu karena kalian mengendut gitu. Contohnya seperti itulah. Jadi atau kalian pakai jadi kedodoran karena kalian mengurus kayak gitu. Nah sama juga kayak di jok mobil kayak harus ada fitting juga ya. Nah lalu itu kendala yang kita alami di AG Jok. Lalu yang terakhir adalah tips modifikasi dari saya Timothy AG Jok buat kalian pemilik Honda Freed. Yuk kita ke depan lagi. Nah yang pertama, kalau misal kalian tahu Freed atau misal Honda yang jama-jama segini ya, itu memang lampunya belum proyektor. Jadi kalau misal kalian pengen ngerasa mobil ini kayak lampunya kuning itu kayak nggak kekinian lalu kurang terang lah, kalian bisa upgrade ke lampu LED atau HID atau kalian bisa pasang proyektor. Dan ini lampu kota ini kalian bisa ganti sehingga tampilannya tuh kalau malam menyala tuh jadi lebih cakep. Lalu grill yang gede banget ini menurut saya juga agak mengganggu. Jadi kalau misal kalian pengen Freed ini jadi kayak lebih ke anak muda atau kekinian, itu kan bisa black chrome ya. Jadi kayak di LED chrome tapi kalian bikin yang stikernya hybrid. Jadi sehingga kalau misal di sini itu jadi itemnya itu kayak item Honda zaman sekarang ya, kayak Honda Jazz GK5, lalu seperti Honda CR-V, itu jadi kelihatannya tuh nggak tua-tua banget. Lalu apalagi ya, lalu kita bahas dari sisi interiornya yuk. Nah, lalu yang ketiga adalah di bagian setirnya. Jadi kalau Freed ini memang setirnya kan belum kulit ya. Jadi kalian tuh bisa upgrade setir ini dengan menggunakan setir kulit, tapi mesti kalian hati-hati juga, karena kalau misal untuk Honda Freed ini itu sangat ngepres di bagian klaksonnya. Jadi kalau misal kalian seatmaker atau kalian maksudnya ke seatmaker ya, kok AG Jok sih kita pastiin itu setirnya bisa berjalan normal. Tapi kalau misal seatmaker lah, kalau misal kalian ke retrim setir, kalian mesti kayak menanyakan dulu di awal setirnya itu harus seperti apa, karena setiap seatmaker punya formula sendiri-sendiri untuk mengatur setir ini supaya bisa di retrim tapi juga di bagian klaksonnya bisa berjalan dengan baik. Nah lalu di bagian armrest, jadi kalau misal kalian itu punya Freed yang generasi pertama, itu kan armrestnya cuma ada 2 ya, kalau nggak salah di sini 2 atau 4 gitu di sini. Lalu di belakang itu cuma ada 2 kalau nggak salah, atau di belakang nggak ada gitu. Jadi kalau misal kalian nggak suka, kalian pengen nambah armrest, itu kalian bisa tambahin armrest custom dan bisa diatur ketinggiannya, dan juga kalian bisa retrim kayak di AG Jok ini. Jadi armrestnya itu bisa ada 6 gitu. Lalu juga jika kalian punya Freed seperti ini dan kalian sudah menyaman dengan adanya armrest, tapi kalian pengen mengatur ketinggian, kalian juga bisa tambahin armrest custom. Di sini kalian bisa ganti, di sini kalian bisa ganti, belakang juga kalian bisa ganti, sehingga jadi 6 armrest custom dan semua bisa diatur ketinggiannya. Dan armrest ini itu kalian bisa jual, maksudnya ya siapa tahu kita dititipin kita jualin juga nggak masalah, karena armrest kayak gini tuh lumayan diburu orang-orang yang suka custom ya. Jadi harusnya sih kalau misal kalian jual ini juga harusnya nggak lama pasti laku. Nah, lalu kok misal kalian pakai Freed ini tapi umur kalian masih muda, itu kayak warna-warna ornamen silver ini itu tuh cakep banget kalau kalian bikin karbon. Jadi kayak di sini itu
bakalan super cakep banget kalau kalian ganti karbon. Apalagi kalau misal udah rusak seperti ini, mending sekalian diganti karbon sekalian supaya jadi cakep. Lalu juga saya lupa juga bahwa Honda Freed ini memang kayak setirnya ini kan udah sedikit kelihatan lama ya, dan juga nggak ada switch steeringnya. Jadi kalau misal kalian swap setir atau kalian ganti setir ke Honda Jazz baru atau mungkin ke Civic Turbo, itu harusnya bisa, karena biasanya di bagian kalau sama-sama Honda itu dia punya spiral atau dia punya Bosch kit itu sama gitu, seperti itu. Nah, lalu yang sedikit tips dari saya juga adalah bagian karpet. Jadi kalau Freed ini kan memang karpetnya full dari depan sampai bagasi ya, kayak nyambung gitu. Jadi kalau misal kalian pengen modifikasi karpet itu oke banget, karena kalau Freed ini kan mobil keluarga ya. Kalau karpet budrunya pasti sangat menyerap kotoran tapi susah dibersihkan, jadi kalian bisa upgrade karpet menggunakan mungkin kayak bawahnya karpet dasar gitu kulit, atau kalian kalau misal kalian pengen langsung pasangin karpet juga bisa pakai karpet wheel mat atau kalian pakai karpet 5D. Jadi di bagian bawah ini pastinya bisa bersih, karena Freed ini pasti gampang kotor. Karena kalau misal kalian punya Freed ini, anak-anak kalian kan suka di sini nih lari-lari. Nah, kalau sudah kotor di tengah itu bersihnya jadi susah banget ya, nggak kayak mobil-mobil pada umumnya. Nah, jadi kalau misal kalian juga pengen nambah TV di sini, itu saran saya kalian jangan ganti headrest TV, tapi kalian bisa ganti TV clip on. Karena kalau misal TV clip on itu pertama, kalau misal ada kerusakan, perbaikannya mudah. Karena biasa kalau TV clip on itu dia ada bracketnya di sini, dan kalau misal bracketnya rusak, kalian cuma ganti bracketnya aja itu, dan itu nggak mahal. Kalau per merek mungkin sekitar 100-200 ribu. Lalu buat kalian yang pengen kayak bikin nyaman orang tua yang kalian duduk belakang, atau misal kalian pengen bikin nyaman anak kalian yang duduk belakang, itu kan bisa tambahin meja makan di sini. Nah, kalau untuk meja makan kita saranin pakai yang punya Innova ya. Jadi kalau misal kalian pasangin meja makan di sini, itu berasa banget kayak mobil-mobil zaman sekarang. Jadi mobil-mobil, walaupun ini bukan Alphard, tapi ya berasa kayak Alphard dikit lah. Ada TV, ada meja makan, itu bakalan cakep banget. Nah, jadi itu sedikit review tips dari saya, Timothy Agecok, untuk sebuah Toyota Freed ini. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian. Thank you, bos. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.